Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa tidak nyaman di dalam rumah sendiri? Tiba-tiba merasa takut tanpa sebab, mendengar suara yang aneh, atau bahkan mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Jangan langsung panik. Namun, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa rumah kita sedang dihuni oleh jin. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bersama apa saja tanda-tanda rumah dihuni jin menurut Islam, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya secara syar'i. Pertama-tama, perlu kita yakini bahwa keberadaan jin adalah nyata, bukan tahayul, bukan mitos. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dan dalam surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini menunjukkan bahwa jin adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab, bisa memilih antara taat dan maksiat, dan hidup berdampingan dengan manusia, meski dalam alam yang tak kasat mata. Jin pun hidup seperti manusia. Mereka makan, minum, menikah, bahkan tinggal di tempat-tempat tertentu. Termasuk diantaranya adalah rumah manusia. Jin tidak sembarangan menempati rumah seseorang. Ada beberapa sebab yang membuat mereka betah dan bahkan menetap di sana. Di antaranya, yang pertama, rumah yang ditinggalkan zikir dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Rumah yang tidak pernah dipakai untuk berzikir, tidak dibacakan Al-Quran, apalagi jika penghuninya jarang sholat, maka itu ibarat rumah kosong yang terbuka bagi jin untuk masuk dan menetap. Yang kedua, rumah yang dipenuhi maksiat. Jika dalam rumah sering terjadi pertengkaran, diputar musik yang maksiat, tontonan yang haram, atau disimpan benda-benda syirik seperti jimat, maka itu seperti undangan resmi bagi jin untuk tinggal di sana. Yang ketiga, tidak membaca doa saat masuk rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata, 'Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kita di sini.'" Hadis riwayat Muslim. Tapi jika kita masuk rumah tanpa membaca doa, setan pun merasa bebas untuk ikut masuk, bahkan menetap. Berikut beberapa tanda yang dijelaskan oleh para ulama dan juga dikuatkan dari pengalaman para ruqyah syar'iyah. Yang pertama, sering terdengar suara aneh. Misalnya suara langkah kaki di malam hari, bunyi benda jatuh, atau suara orang memanggil tapi tidak ada siapa-siapa. Ini termasuk gangguan jin. Yang kedua, lampu sering mati sendiri atau berkedip tanpa sebab teknis. Meski ini bisa dijelaskan secara logika,
Tapi jika terlalu sering tanpa alasan yang jelas, bisa jadi merupakan salah satu bentuk manifestasi jin. Yang ketiga, penghuni sering bermimpi buruk. Mimpi bertemu ular, hewan buas, sosok hitam besar, atau jatuh dari tempat tinggi berulang kali. Ini sering disebut sebagai mimpi gangguan. Yang keempat, suasana rumah tidak nyaman tanpa sebab. Rumah terasa panas meski ber-AC, perasaan gelisah atau cemas tiba-tiba, dan adanya dorongan untuk keluar dari rumah tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, bayi menangis terus saat masuk rumah. Jika seorang bayi atau anak kecil menangis terus-menerus saat masuk rumah, tapi tenang saat dibawa keluar, bisa jadi ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Yang keenam, benda-benda bergerak sendiri. Contohnya, pintu terbuka sendiri, kursi bergeser, atau benda jatuh padahal tidak ada angin atau gerakan apapun. Jika ini terjadi berulang kali, patut diwaspadai. Yang ketujuh, bau busuk atau wangi yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba tercium bau amis, bangkai, atau bahkan wangi yang sangat kuat. Padahal tidak ada sumbernya. Bisa jadi menjadi pertanda adanya kehadiran makhluk halus. Tidak semua kejadian aneh pasti karena jin. Harus tetap waspada, harus tetap ditelusuri secara logis dan ilmiah dulu. Namun, jika gejalanya konsisten dan tidak dapat dijelaskan secara teknis, bisa jadi itu gangguan jin. Islam tidak hanya menjelaskan masalah, tapi juga memberikan solusi. Berikut cara-cara syar'i untuk membersihkan rumah dari gangguan jin. Yang pertama, membaca surat Al-Baqarah di rumah. Seperti hadis sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bacalah surat ini secara rutin, bisa dicicil atau diputar lewat audio dengan niat ibadah. Yang kedua, rutin zikir dan membaca doa. Biasakan membaca zikir di pagi dan petang hari, serta ucapkanlah salam ketika memasuki rumah, dan membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang ketiga, menjaga sholat dan meningkatkan keimanan. Rumah yang diisi orang-orang taat beribadah adalah tempat yang paling tidak disukai oleh jin. Yang keempat, menjauhi benda-benda yang mengundang jin. Hindari menyimpan jimat, benda-benda keramat, atau lukisan atau patung yang menyeramkan. Yang kelima, memanggil ahli ruqyah jika diperlukan. Jika gangguan terlalu berat, konsultasikan kepada ustadz atau peruqyah terpercaya yang mengikuti metode syar'i, bukan yang menggunakan cara perdukunan. Sebaliknya, berikut tanda-tanda rumah yang penuh berkah dan dijauhi jin. Yang pertama, selalu terdengar bacaan Al-Quran. Penghuninya rajin sholat berjamaah. Terdapat rutinitas zikir dan doa harian. Makanan dan minuman ditutup di malam hari. Penghuninya saling menyayangi dan penuh syukur. Rumah seperti ini bukan hanya nyaman secara fisik, tapi juga tentram secara rohani. Jin pun enggan menetap di dalamnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Rumah adalah tempat berlindung, tempat istirahat, dan tempat keluarga tumbuh bersama. Namun, jika rumah kita dihuni oleh jin, maka bukan hanya kenyamanan yang hilang, tapi juga keberkahan. Jagalah rumah kita bukan hanya dengan pagar dan kunci, tapi juga dengan zikir dan sholat. Bersihkan bukan hanya debunya, tapi juga dari dosa dan maksiat. Rumah yang bersih secara spiritual adalah benteng pertama dari segala gangguan gaib.
Jika kita ingin ketenangan di dunia, mulailah dari rumah. Dan jika ingin rumah kita menjadi taman surga, maka isilah ia dengan cahaya iman, bukan suara maksiat. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua dijauhkan dari gangguan jin, dilindungi dari kejahatan makhluk yang tak kasat mata, dan diberikan rumah yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.